Selamat pagi Bapak Ibu, Brothers Sisters. Bagaimana kabar kita semuanya hari ini? Baik. Saya percaya kalau kita bergumul pun agak susah ya untuk kita bisa nggak baik gitu ya. Tapi sangat excited hari ini, pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Dan sebelum saya lanjutkan sermon kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sangat baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dalam berbagai season Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami dan bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini juga kita bersama-sama Tuhan mempelajari firman Engkau Tuhan. Kami bersyukur sebulan ini kita bisa belajar dari buku 1 Yohanes Tuhan dan melihat bagaimana fellowship di dalam Engkau, di dalam jemaat Engkau Tuhan. It's just so amazing. Hari ini Bapak bantu saya untuk saya bisa berbagi kepada kita semua bagaimana fellowship, bagaimana love in action Tuhan. Untuk kita bisa mempraktekkan itu bersama-sama keluar dari tempat ini Tuhan. Dan bisa menikmati hal itu Tuhan senantiasa. Sertai Tuhan dari awal hingga akhir nanti, hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bulan ini sebagai satu jemaat di Gereja Kristus di Indonesia, kita belajar tentang love in action. Di bulan ini, seperti yang di doa tadi saya barusan, kita mempelajari satu buku yang sangat-sangat luar biasa untuk saya secara pribadi, yaitu buku 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Dan kita sudah masuk dalam minggu yang ketiga, di bulan Maret 2023, di mana di minggu pertama kita sudah belajar dari Pendeta Marvin tentang fellowship, dan Pendeta Budi di minggu lalu juga. Dan ayat yang kita ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sepanjang bulan ini, kita akan terus bisa belajar, mempraktekkan, karena kasih itu bukan cuman perkataan atau dengan lidah doang. Saya ingat dalam hidup saya sebagai seorang Kristen, sebagai murid Yesus, dengan kadang-kadang dengan gampangnya saya bilang, nanti saya doain ya, I'll pray for you. Tapi pas waktu udah terlepas dari itu bisa lupa, gitu ya, bisa lupa, oh ya, pas ketemu lagi, oh ya gue belum doain ya. Nah, tapi saya sangat bersyukur bahwa saya tahu untuk saya bilang I'll pray for you, it's not enough. Harus ada perkataan action selanjutnya setelah itu. Ya, atau bahkan di dalam hidup kita sebagai murid, kadang-kadang saya bisa terkecoh dengan talenta yang Tuhan kasih. Misalnya kebetulan saya bisa bernyanyi. Ya, kadang-kadang kalau saya bernyanyi lagu rohani, dan saya berpikir bahwa itu saya udah lakukan, saya udah put in action. Kadang saya bisa terjebak di dalam hal itu sebagai seorang penyanyi. Atau bahkan seorang pengkhotbah hari ini, saya berdiri di sini, setelah saya habis berkhotbah, itu word and speech-nya aja. Tapi dalam keseharian saya, setelah selesai berkhotbah, karena sebagai pendeta, ya salah satu job desk-nya adalah kita berkhotbah, betul ya. Tapi saya sangat suka dengan jemaat ini, di mana waktu saya pertama kali belajar tentang konsep murid Yesus, menjadi seorang murid Yesus, panggilan saya, terlepas saya mau jadi pendeta apa enggak, saya pasti berkhotbah, tanda kutip ya. Maksudnya saya menyampaikan firman. Ya, karena di luar sana banyak sekali doktrin tentang Yesus enggak meminta kita sebagai seorang Kristen untuk bisa membagikan firman. Atau yang biasanya dilakukan oleh pendeta. Ya, tapi saya sangat bersyukur, love in action bukan cuman sekedar di sini doang. Kalau Pendeta Budi minggu lalu bicara tentang OMDO gitu ya, NATO. Ya, NATO, not action, talk only. Ya. Wah, talking aja. Tapi prakteknya nihil. Nah, itu juga yang membuat saya sangat excited dalam Tuhan. Kita tahu ada namanya iman dan perbuatan. Apa yang kita bicarakan tentang our faith, our conviction, itu semua akan dibuktikan dengan
our action, brothers and sisters. Ini adalah 3 hal yang Pendeta Budi sampaikan minggu lalu. Love in action adalah the example of love, the existence of love, dan juga the expression of love. Saya berharap dari minggu lalu pun kita belajar bagaimana kita bisa mengerti how to put into practice di dalam perbuatan kita tentang love itu sendiri. Zaman sekarang juga banyak sekali quotes-quotes yang beredar tentang love. Ya, kalau sekarang ada quotes yang saya dengar, love is a verb, udah bukan kata-kata doang, kata kerja maksudnya. Dan saya juga sangat excited di bulan ini di mana kita bisa belajar sekali lagi tentang fellowship, karena di dalam kita bisa mempraktekkan kasih tersebut, love in action, itulah juga yang membuat kita bisa mengerti bagaimana kita berfellowship di dalam rumah Tuhan ini. 1 Yohanes 3 ayat 1 mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Amin. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Wow, amazing. Siapa yang excited di sini kita sebagai anak-anak Allah, brothers and sisters? Ya, amen. Waktu kita membaca hal ini, saya melihat, wow, Tuhan menjadikan kita anak-anak. Nggak cuma satu ya, jadi kita nggak sendirian, brothers and sisters. We are not alone. Tapi kita punya satu sama lain sesama anak-anak Allah. Dan tentunya itu adalah di rumah Bapa pastinya. Ya, di dalam rumah, kalau kita di dalam konsep keluarga pasti ada anak, bapak dan ibu, ya. Dan sehingga itu kita berkumpul di satu tempat yang namanya rumah, a home buat kita semua. Dan di 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may fellowship with us. And our fellowship is the Father and with His Son, Jesus Christ. Jadi apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan. Bersekutu, ya, kata bersekutu ini kan punya double meaning ya. Bersekutu bikin aliansi. Kalau dalam bahasa Indonesia persekutuan, bersekutu itu fellowship, ya. Jadi yang saya excited dengan ayat ini, kalau kita menjadi bagian dalam rumah Tuhan, ya, dalam rumah Tuhan, ya, ini karena fellowshipnya yang kita aim adalah praktek kepada satu sama lain, sesama anak-anak Allah. Jadi buat kita internal, ya, di dalam rumah Tuhan. So, ketika kita katakan bahwa kita berada dalam rumah Tuhan, berarti kalau kita berfellowship dengan Tuhan, sama dengan kita berfellowship dengan satu sama lain. Cara kita berfellowship dengan Tuhan, itu pun yang kita pancarkan, cerminkan dalam kita berfellowship dengan satu sama lain, atau vice versa, atau sebaliknya. Jadi saya mau ambil contoh, kalau misalnya kita dalam ruangan ini, saudara-saudari, my brothers and sisters in Christ, kalau kita agak kurang-kurang fellowship, kayaknya nggak begitu suka fellowship, itu secara tidak langsung sama Tuhan juga begitu. Gitu ya. Jadi itu nggak bisa dipisahkan, brothers sisters. Tidak bisa dipisahkan. Ya, memang sangat mudah untuk kita mengasihi yang kelihatan. Tapi ketika kita mengenal Tuhan kita, itu pun kita harus lakukan hal yang sama. Sama juga ada masa di mana saya bertemu dengan saudara-saudari termasuk diri saya sendiri, ada masa di mana saya nggak begitu suka fellowship dengan orang. Ada masanya juga saya tidak suka fellowship dengan Tuhan juga. Dan ini yang harus kita tahu, bahwa kalau kita bicara tentang fellowship dalam perspektif Tuhan, it both the same. Jadi kita nggak bisa bilang kalau saya nggak suka fellowship sama orang, gue suka fellowship sama Tuhan aja, sendirian, ya, bertapa, secluded gitu ya di goa. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu kalau kita bilang kita suka berfellowship dengan God, meaning kita juga fellowship dengan manusia juga. Ya, tentunya kita juga harus tahu bahwa di dalam kita berfellowship ada yang namanya komunikasi di sana. Dan saya bertemu dengan saudara-saudari, ya,
saya menemukan bukan karena mereka tidak mau berfellowship, but they don't know how to fellowship. Seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, kadang kita bisa punya perspektif yang berbeda tentang fellowship. Nah, oleh sebab itu hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bisa melihat perspektif di dalam pandangan Tuhan. Karena kata fellowship itu sendiri tidak mungkin dangkal. Di dalam Tuhan pasti dalam. Apa yang membuat dalam apa enggaknya? Nah, ini saya rangkaikan ada satu level chart ini menurut saya ini adalah chart di mana kita bisa tahu apakah kita punya fellowship di dalam perspektif Tuhan atau tidak. Ya, di dalam level of communication di luar sana dari facts, opinions, feelings, and true self. Ya, jadi kita bisa jujur, honest dengan diri kita. But it's not about God. Tapi di dalam komunikasi kita, cara kita berkomunikasi dengan satu sama lain di dalam jemaat. Ini saya ingatkan sekali lagi bahwa fellowship ini untuk di dalam jemaat satu sama lain. Yes. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat dalam kita berbicara dengan seseorang, berkomunikasi dengan seorang dalam ruangan ini satu sama lain. Kita sangat suka sekali di awal kita ngomongin fakta dulu ya. Wah, hobi lu apa men? Wah, hobi gue ini bola, ini segala macem. Ya, dan itu bisa connect kalau sama. Nah, ini jadi kita juga bisa melihat connect apa enggak connectnya di antara kita supaya kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kita bisa terkoneksi. Opinions juga sama. Di dalam jemaat ini sebagai satu keluarga kita punya cara berpikir yang berbeda-beda. Oke, karena bagaimana cara kita di raise up, dibesarkan, kita interest sama beberapa hal sehingga membuat pola pikir kita bisa berbeda satu sama lain. It's okay. Begitu juga di level selanjutnya setelah kita ngomongin fakta, kita ngomongin opini, yang lebih dalam lagi kita bicara tentang our feelings. Ya, kalau zaman sekarang kan lagi beken gitu ya, apa-apa bawa perasaan. Ya, baper tuh gak salah loh brother sisters. Oke. Jangan kita, lu baper lu. Enggak, gue gak baper. Nah, biasa aja. Gitu ya. Jadi kita juga gak anti gitu kalau dibilang bawa perasaan. There's nothing wrong with that. Ya, karena dunia ini kalau misalnya kita dibilang, lu baper lu, itu negatif. Betul ya? Tapi saya mau informasikan kepada kita, mari kita melihat dengan perspektifnya Tuhan. Ya, kalau kita telaah kata baper, bawa perasaan. Gak ada yang salah, betul? Benar gak? Gak ada yang salah. Jadi the third level untuk kita bisa going deeper adalah dengan kita bisa membicarakan perasaan kita. Ya, it's okay, terutama buat kaum Adam di ruangan ini, it's okay kok bro untuk kita bicarakan feeling kita. Oke, either kita berasa hurt, berasa kecewa, nggak apa-apa, kita bisa utarakan. Ya, mungkin dalam hal itu pun kita di ruangan ini berbeda-beda. Ada orang yang sangat suka sekali karena diajar sama situasi dan lingkungan dari kecil, you have to repress feeling kita. Jadi banyak kita yang merepress, terutama laki-laki, feelingnya atau bahkan mematikan perasaan kita. Oh, sampai segitunya gitu ya, dididik dari kecil ya supaya karena feeling itu nggak begitu bagus, lemah. So that's wrong. Ya, nah, yang paling dalam menurut keyakinan saya adalah we talk about truth. Kita bicarakan tentang Tuhan sebagai satu keluarga di dalam jemaat Tuhan, di rumah Bapa. Ya, inilah yang saya percaya yang bisa menyatukan kita semua kalau kita bisa mengerti perspektif fellowship yang benar. Karena kenapa brother sisters? Kita bicara tentang Tuhan. We talking about God. Bagaimana Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Dan itu tidak mungkin di antara kita tidak nyambung. Gak mungkin. Gak mungkin brother sisters. Kita pasti nyambung. Pasti. Kalau enggak berarti ada hal yang kita, ada pride kita mungkin. Aduh, gue gak nyambung nih sama brother atau sister itu, sama grup itu ya. Aduh, mungkin karena mereka sukanya beda ya. Kalau saya sukanya yang A, mereka sukanya yang B. Sehingga perbedaan itu di dalam level fakta aja, kita bisa connect, nggak connect. Sehingga kalau misalnya kita tidak memiliki persamaan, tidak ada persamaan, kita bilang, aduh, nggak connect gue sama grup ini. Karena mereka kurang gaya. Kalau gue kan banyak gaya. Gitu ya. Nah ini yang sangat bisa terjadi di dalam kita berfellowship dengan satu sama lain sehingga kita tidak menikmati fellowshipnya.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saya bilang ketika kita bicarakan the truth, it's so amazing. Itulah fellowship, kita ngomongin Tuhan. Kita bisa bicara, untuk saya bisa mempersiapkan khotbah ini, saya fellowship sama pendeta Frankie. Ya, fellowship, wah dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai, nggak berasa. Kadang saya kalau misalnya sharing Bible sama orang, udah 3 jam, 4 jam. Karena begitu menikmatinya kita bisa membicarakan tentang Tuhan. And it connect us instantly. Apalagi untuk kita di dalam murid Yesus ini. Ya kita tahu nggak gampang jadi murid. Gitu ya, nggak gampang jadi murid. Tapi enaknya jauh lebih nikmat daripada nggak gampangnya itu, brothers sisters. Dan itu yang kita bisa dapatkan di dalam fellowship. Kalau kita tidak bisa mengerti ini, akan sangat sulit untuk kita, brothers and sisters, di dalam jemaat Gereja Kristus di Indonesia, untuk kita bisa menikmati fellowship ini. Seperti tema yang kita belajar selama bulan ini. Ya, jadi kalau buat saya, fellowship itu nongkrong ala murid Yesus. Gitu ya, saya suka nongkrong. Ya, sebelum saya jadi murid, wah kerjaan saya suka banget nongkrong dari pagi sampai malam, sampai ketemu pagi gitu ya. Dan kalau sekarang enaknya, kalau kita main game ya, barang siapa yang suka main game, ya game-game sekarang lebih banyak cenderung ke bikin satu grup-grup, guild atau clans, ya. Jadi di dalam guild itu saya bisa berfellowship dan bisa sharing bahkan tentang iman saya dan hidup saya. So that was so excited. Dan itu adalah nongkrong ala zaman sekarang, virtual nongkrong. Ya, virtual nongkrong. Dari situ saya bisa berbagi tentang Tuhan dan ada orang-orang yang bisa tertarik. That was so amazing. Melihat mereka menjadi bagian dalam keluarga Tuhan bersama dengan saya. That was so excited, brothers sisters. Nongkrong itu fellowship maksudnya. Ya. Buat kita hari ini, saudara-saudari, kalau kita bisa mengerti the beauty of fellowship, nggak berasa. Saya nggak berasa berdiri tempat ini 22 tahun yang lalu saya menjadi murid Yesus. Saya bisa belajar Alkitab ya dengan saudara-saudari dalam ruangan ini. Ya, ada Bro Hoki sama Kak Sharon juga. Ya, 22 tahun yang lalu. Ya, can you imagine 22 years ago. Dan hari ini saya sangat-sangat dan saya percaya sampai Maranatha saya akan terus menikmati fellowship. Dan saya bisa belajar dari fellowship itulah saya belajar satu sama lain di dalam ruangan ini. Bersyukur kita di Jakarta dapat saudara brothers sisters banyak ya. Ada ministry barat, timur, utara, selatan, pusat. Wah, banyak banget brothers sisters. Dan saya bisa belajar dari setiap dari kita di dalam ruangan ini. Bahkan ada teens juga, amin teens. Ya, ada brother sister kita yang di teens juga. Udah menjadi brother sister kita. That was so amazing. Dan nongkrong aja. Kerjaannya, tiba-tiba nanti udah 40 tahun, udah mau ketemu Tuhan. Enak kan? Fellowship. Tepuk tangan dong buat fellowship-nya Tuhan. Nah, waktu kita berada di dalam rumah Tuhan atau rumah Bapa itu, ya saya percaya buku Efesus 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai penjuru. Wow. Jadi kalau kita masih ingat, ketika sebelum kita menjadi murid Yesus, dibaptis menjadi muridnya, mengerti semua konsep tentang Tuhan, keilahiannya, Yesus, kerajaannya. Dan ini adalah satu ayat yang sangat-sangat menusuk saya tentang ketika saya keluar dari air baptisan itu, saya masuk ke dalam satu tubuh GKDI, saya bukan lagi orang asing. Oke, bukan orang asing. Jadi saya mau encourage saudara-saudari dalam ruangan ini ketika kita semua dibaptis dan keluar ditambahkan dalam satu tubuh, kita bukan orang asing. Jadi kita nggak perlu berpikir, aduh gue berasa nggak deket. Buang semua itu. Oke, jangan kita bilang, aduh saya kurang deket nih sama si ini. Iya, karena belum ada friendship-nya. It's okay. What we talking about is fellowship. Bukan friendship. Itu two things yang berbeda. Friendship itu nanti ada intensional, nanti kita mau bertemu atau enggak mau spend time dengan satu sama lain. Tapi ketika kita ngomong fellowship, kita sudah dekat. Amin. Kita sudah dekat. Why?
Karena kita keluarga. Oke, kita keluarga. Jadi untuk saudara-saudari dalam ruangan ini yang kadang-kadang feelingnya bisa berkata, aduh kok gue gak punya teman ya. Saya kok gak punya, berasa sendirian. Kita gak ngerti ayat ini, brothers sisters. Ketika kita menjadi bagian dalam ruangan ini adalah keluarga kita. Koko, cici, om, tante, tulang. Ya semuanya itu keluarga gitu. Keluarga. Jadi ini juga yang banyak sekali saya temui di dalam jemaat. Isu psikologis yang menakutkan. Sangat menakutkan. Di luar sana bahkan dari survei psikologi modern yang saya temukan. Orang tuh banyak stres, depresi karena mereka tidak punya berasa, tidak punya siapa-siapa. Ya emang benar kalau di luar sana memang gak ada jaminannya. Kita mau punya siapa-siapa kalau Anda punya punya apa? Gitu kan, masuk ke dalam satu komunitas, karena ada persamaan, nah itu mungkin ya karena sama-sama misalnya punya mobil tertentu atau punya tas tertentu jadi satu komunitas, arisan tertentu jadi satu komunitas. Ya kalau di dalam Tuhan, kita harus tahu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, you have to feel loved. Alright, buat brother sistersku yang terkasih di dalam Tuhan. Supaya kita bisa mengerti bagaimana kita treat one another. Ya, setelah ini saya ingin menampilkan satu buah video klip yang diciptakan oleh saudara-saudari kita. Ya, untuk kita bisa melihat bagaimana fellowship di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Bapa. Silakan. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Tuhan memanggil kita masuk dalam rumahnya. Tak peduli asal dan masa lalu, kita sekarang satu di dalamnya. Karena rumah Tuhan adalah rumah kita, tempat kita semua bersatu mengasihi dan bersuka cita. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama.
berikan tepuk tangan untuk Digital Ministry dan juga GKDI Worship yang bersama-sama di bulan ini, di bulan fellowship ini menciptakan satu buah lagu, Rumah Tuhan, Rumah Kita. Tepuk tangan dong buat Rumah Tuhan dan Rumah Kita. Saya secara pribadi sangat bersyukur melihat lagu tersebut dan mendengarkan lagu tersebut karena momennya kok pas aja gitu ya dengan di tema bulan fellowship ini. Dikatakan di dalam liriknya yang digubah oleh brother sisters kita juga, brother kita Gary yang dari ministry Single Pusat dan juga saudara Suse yang di ministry Barat, dan komposisi musiknya digubah oleh saudara kita Kevin Awi yang bermain gitar di kebaktian ini. Dan secara pribadi saya sangat bersyukur ya. Kenapa? Karena di dalam teksnya tersebut dikatakan kita ini satu. Gitu ya. Kita ini satu. Dan kita dijadikan Tuhan kudus di dalam rumahnya. Karena ada Tuhan. Bukan berarti pas waktu kita jadi murid kita holy, enggak. Tapi kita tahu Tuhannya yang kudus. Ya, tapi kita bersama-sama kita mau terus membangun rumah Tuhan bersama-sama. Itu juga yang akan kita jadikan tema juga buat bulan fellowship ini, dan saya juga mengajak kita untuk terus mendengungkan, menyuarakan gitu ya, supaya itu benar-benar dapat di dalam relung-relung hati kita dan kita bisa mengerti bagaimana kita berfellowship di dalam Tuhan. Ini juga yang akan saya percaya membantu kita semua dalam ruangan ini untuk bisa tahu cara kita memperlakukan satu sama lain. Di dalam fellowship tersebut seperti yang sudah dikhotbahkan dari minggu-minggu sebelumnya, saya berharap dan mengajak kita semua untuk kita juga bisa mengerti bagaimana kita treat one another di dalam ruangan ini. Karena kadang-kadang kalau kita umbar fellowship, kita semua mungkin punya cara pandang kita yang berbeda. Dan saya mau mengajak kita, brother sisters, di pagi hari ini, ya, love in action, yang pertama adalah treat the weak with respect. Kenapa saya katakan treat the weak? Kalau kita pelajari sama-sama di dalam buku 1 Yohanes 2 dan 3, kita semua tahu di dalam jemaat tersebut yang disinyalir adalah jemaat Efesus, banyak sekali problemo. Betul ya? Banyak masalah. Dan ini bukan masalah yang ece-ece, masalah yang sangat fatal. Kenapa? Karena udah menyangkut tentang keilahiannya Yesus, kehidupan di dalam kegelapan, bahkan yang sangat menarik ada antikris. Ya, antikris. Dan Yohanes juga katakan bahwa antikris itu bukan dari luar jemaat, dari dalam, dari antara kita katanya. Ya, karena Yohanes juga pada saat itu berjemaat di sana juga bareng-bareng. Jadi ini adalah beberapa list dari concern atau issues yang terjadi di dalam jemaat Efesus atau di dalam jemaat yang dikhotbahkan, di-share dalam suratnya 1 Yohanes. Masalah kematian, kegelapan, bohong, kebencian satu sama lain, sehingga nggak ada orang, udah nggak mau lagi orang fellowship satu sama lain, udah mistrust. Lawlessness, nggak adanya hukum, nggak ada jadi disorder itu jemaat suka-suka. Ya, children of Satan atau children of evil, ya, dan juga antichrist. Ya, sangat menarik di dalam 1 Yohanes inilah Antikris paling banyak disebutkan, antikristus. Jadi kalau misalnya sebenarnya persepsi mudahnya adalah jemaat tersebut banyak terpengaruh dari ajaran-ajaran luar sehingga brother sister kita bisa tergoncangkan. Oh kayaknya Yesus itu bukan Tuhan ya, dia mungkin nabi doang. Nah itu sebenarnya kita udah antikris. Itu nggak seperti apa yang Tuhan mau. Kita udah nggak mau fellowship, itu antikris. Gitu, and love of the world. Nah, brother sisters, bayangkan bagaimana cara Yohanes untuk melihat jemaat ini, dia katakan dear children. Tuh ya, baik banget ya, dear children. Bro, udah banyak masalah tuh. Udah banyak masalah. Ya, dan bahkan di dalam terjemahan MEV-nya, Modern English Version dikatakan my little children. Let us love not in word and speech, but in action and truth. Yohanes banyak sekali menggunakan kata my little children. Ya, bukan ya. Ini kan sangat menarik ya. Kenapa dia katakan my little children? Gitu ya. Padahal ini udah masalahnya udah kalau menurut saya udah gila itu. Ya, kadang-kadang kalau saya menjadi Yohanes mungkin udah bawaannya udah pengen marah-marah aja kalian. Kalau saya mungkin akan pakai
kalian keturunan ular beludak gitu ya. Tapi enggak. Yohanes tidak marah-marah. Yohanes tetap melihat mereka sebagai my little children. Wow, isn't it amazing brothers and sisters? Cara Yohanes men-treat, bahkan di dalam kepalanya dia punya perspektif yang benar. Ya, ini nggak main-main karena di dalam konteks my little children ini ya atau anak-anakku, anakku dikatakan ada penyebutan sebanyak 7 kali di kitab 1 Yohanes dan 1 kali di 1 Yohanes 3. Jadi total itu ada 8 di buku 1 Yohanes itu ya, di 1 Yohanes 1, 2, dan 3. Dan juga di dalam perjanjian baru ada sekitar 10, tapi di dalam 1 Yohanesnya aja kita bisa lihat sepanjang 7 kali. Berarti banyak sekali brothers sisters. Ini juga memberikan saya perspektif dan mengubah cara pandang saya terhadap satu sama lain, terhadap istri saya, terhadap jemaat untuk punya mindset tersebut gitu ya. Kalau mungkin dulu kalau saya pakai hikmat dari dunia, anak-anak ya kalau misalnya ada anak kecil datang gangguin saya, pukul-pukul, saya nggak akan marah. Kenapa? Ya namanya juga anak kecil gitu kan. Nah sebenarnya prinsipnya agak-agak mirip tapi berbeda. Nah ini yang saya mau mengajak kita untuk bisa melihat perspektifnya Tuhan, bagaimana kita memperlakukan anak kecil. Karena anak-anakku ini bukan anak secara lahiriah, bukan. Ya, tapi anak secara faith, iman. 1 Yohanes juga mengatakan bahwa dia menuliskan surat ini kepada 3 golongan orang. Yang pertama adalah aku menulis kepada kamu hai anak-anak. Yang kedua aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak. Yang ketiga aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda. Jadi ada 3 jenis orang secara iman. Ini bukan berarti anak kecil, bukan berarti bapak-bapak yang udah mature secara fisik, secara usia, bukan. Tapi secara usia kerohanian, brothers sisters. Jadi kalau yang saya lihat, Yohanes sendiri menempatkan diri dia sebagai grandpanya, sebagai kakeknya. Ya, sehingga ya karena kita juga tahu bahwa dia rasul yang terencounter langsung dengan Yesus, sehingga dia memposisikan dirinya sebagai orang yang lebih dewasa secara iman. Jadi dia menuliskan, hai anak-anak. Ini anak-anak mungkin maksudnya adalah orang-orang yang baru menjadi murid Yesus. Ya, yang baru dibaptis menjadi murid Yesus, masih lucu-lucu gitu ya. Tapi udah terkontaminasi sama berbagai pengajaran. Sehingga surat ini ditujukan di dalam jemaat tersebut 3 golongan ini. Sebagai anak-anak dalam iman, orang-orang muda yang udah lebih bertumbuh dalam imannya mereka. Dan bapak-bapak yang lebih mature. Dan bayangkan saudara-saudari, kalau kita lihat dari berbagai permasalahan yang sudah terjadi, dia tetap bisa memperlakukan orang-orang ini di dalam jemaat, brother sistersnya, with respect, with love. Speak the truth with love. Jangan kita speak the truth doang. Ya, kadang-kadang kita di dalam kita berfellowship dan berkomunikasi dengan satu sama lain, ketika kita ada masalah atau kejanggalan atau ini kita bawaannya speak the truth. Gimana sih? Itu salah. Nah, itu udah nggak in love. Kita speak the truth-nya doang. Ya karena nada kita. Jadi ada beberapa elemen yang harus kita perhatikan. Nada kita mungkin, ya cara kita, gesture tubuh kita, mimik kita, itu semua mempengaruhi apakah kita speak the truth with love atau tidak. Tapi ini juga yang harus kita tahu bahwa kita juga sebagai manusia, kita kadang bisa punya blind spot. Kenapa? Karena waktu kecil kita dididik, dibesarkan oleh orang tua kita dan lingkungan kita, tanpa kita sadari mungkin menghasilkan kita sebagai seseorang yang mukanya bisa jutek. Tapi padahal hatinya nggak jutek. Gitu ya. Nah inilah yang perlu kita ketahui dalam kita berfellowship dengan satu sama lain, kita bisa men-spot itu. Oke? Nah ini sangat penting untuk kita juga bisa mengerti. Jadi kita nggak terintimidasi juga. Orang bilang gue mukanya jutek ya. Habis itu kita self pity, kenapa ya muka gue jutek ya. Instead of kita minta masukan, bro sis kalau muka gak jutek tuh gimana sih? Nah gitu kan. Nah, salah satu halnya adalah kita senyum. Tapi jangan senyum terus ya, ntar disangka orang gila lagi. Ya itu yang harus kita bisa lihat. Ya kadang kita kurang senyum, kadang life is tough. Jadi mikir mulu ya begini ada kerutan. Nah itu juga kita harus bisa melihat itunya. Ya, jadi pas waktu kita punya perspektif itu seperti Yohanes, itu akan membantu kita
di dalam situasi apapun untuk tidak teriritasi dengan situasi. Wah, itu keren banget, brothers sisters. Ketika kita punya perspektif yang benar. Karena this is the right fellowship. Dan bagaimana kita bisa men-treat satu sama lain dengan luar biasa. Buku 1 Korintus 12 di ayat 22 dan 25, Paulus dengan sangat indah memperlihatkan dan sangat jelas memberitahukan kita bagaimana kita harusnya memperlakukan satu sama lain di dalam jemaat. Dia mengkategorikan, mengklasifikasikan ada 4 bagian dalam tubuh. Ya, jadi waktu saya diajarkan ini sebelum saya menjadi bagian dalam jemaat, saya diajarkan bagaimana saya bisa melihat dan memperlakukan orang-orang di dalam jemaat. Yang pertama Paulus bilang adalah anggota tubuh yang namanya paling lemah, ya, weak. Ya, bagaimana seperti itu bisa kita lihat bagaimana Yohanes melakukan itu juga. Ya, treat the weak with respect. Ya, yang tubuhnya paling lemah itu yang paling dibutuhkan, necessary untuk kita bisa mengenal mereka. Jangan kalau misalnya orang bermasalah atau brother sister kita tahu mereka lagi bergumul, lagi berdosa, bahkan lagi lemah, kita capek banget sih ngurusin orang lemah ini nih. Gitu ya. Bukan, tapi kita makin bisa mengasihi. Intinya adalah kita jangan tidak mengasihi. Actionnya kalau kita makin memperhatikan, semakin memperhatikan. Ya, kepada anggota yang kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Tidak elok, perhatian khusus. Tidak mulia, penghormatan khusus. Wow, isn't it amazing, brothers and sisters? Tuhan, sebelum kita menjadi bagian dari jemaat, kita diajarkan untuk kita bisa melihat di dalam ruangan ini, di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, untuk kita juga bisa bagaimana memperlakukan mereka. Nah, ini juga yang harus kita bisa lihat, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya, seperti yang saya share tadi di awal bahwa dalam kita melihat level of communication, kadang-kadang perbedaan itu betul-betul bikin kita, lu beda sama gua, bye. Itu yang suka terjadi. Aduh, susah lah. Jadi gak mau fellowship lagi. Karena kita udah jadi gak memperhatikan. Goalnya adalah untuk saling memperhatikan. Oleh sebab itu, difference is okay. Tapi kita tahu satu hal yang menyatukan kita semua di dalam ruangan ini, di dalam rumah Tuhan adalah Yesus, darah Yesus, dan iman kita kepada Dia, brothers sisters. Itulah yang akan senantiasa menyatukan kita. Tidak ada yang lain. Itulah yang menyatukan kita. Jadi pas waktu Paulus bisa melihat ini, dan itu dipraktekkan juga di dalam buku 1 Yohanes, kita harus bisa emphasis on how to treat-nya. Bagaimana kita memperlakukannya di dalam fellowship-nya Tuhan itu. Kita juga tahu bahwa ini juga yang dilakukan Paulus kepada Timotius. Ya. To Timothy, my true son in faith. Wah. Ya, itu juga pandangan Yohanes ketika dia melihat jemaat tersebut. Ya, ini anak-anak, bapak-bapak, dan juga orang muda di dalam iman yang dia punya perspektif itu untuk dia sampaikan dengan baik dan benar. Karena memang tidak mudah di zaman sekarang kalau saudara-saudari mungkin sering ya mendengar ada jargon atau tagline, respect your parents, hormati orang tua, begitu ya. Nah, terutama di Asia ini ya, ketika berhadapan dengan orang yang lebih muda atau anak-anak atau yang junior, ada tendensi kita bisa tanda kutip menyepelekan. Karena yang selalu dikumandangkan adalah respect orang yang lebih tua, orang tua. Pertanyaannya, pernah gak kita dengar ada jargon, hormati orang yang muda, hormati anak kecil. Pernahkah Anda mendengar itu? Tapi saudara-saudari, dalam Alkitab, Tuhan bilang we need to respect everyone. Setiap orang. Ini juga makanya saya ingat ada masa di mana saya bicara dengan orang tua saya dan kita berdiskusi, agak sedikit berdebat. Habis itu dia bilang, ya lu kan anak kecil, ya biar bagaimanapun lu tuh anak gua. Gitu. Gitu ya, kalau orang tua. Padahal ada hal yang mungkin saya lebih tahu.
ada hal juga yang dia lebih tahu juga ada. Tapi maksudnya waktu kita sebagai orang tua menghadapi situasi ini, karena itu cara dunia, brother sisters. Ya, kita harus melihat caranya Tuhan. Semua orang dalam jemaat, untuk saudara-saudari yang teens bahkan, yang orang tua kalian juga adalah murid Yesus, atau singles kampus yang orang tua kalian adalah murid Yesus. Untuk yang orang tua juga, mari kita bisa memperlakukan satu sama lain dengan respect. Kadang di luar sana, anak-anak nggak berani ngomong perasaannya. Nggak berani. Ya, saya juga gitu, karena apa? Takut dimarahin. Saya tumbuh dari sebuah keluarga yang orang tua saya cukup keras karena dia militer. Jadi apa-apa dimarahin. Apa-apa dimarahin. Jadi itu kadang-kadang jadi sangat takut untuk kita melakukan kesalahan. Karena bukan takut lagi, males dimarahin gitu ya. Nah, perspektif ini dirubah ketika saya melihat kepada firman. Wow, begitu luar biasanya firman Tuhan men-treat everyone di dalam jemaatnya. Setiap orang merasa dikasihi. Setiap orang merasa diperhatikan. Karena itu adalah perintah, brother sisters. Bukan perintah dari aturan-aturan dari pendeta-pendeta di GKDI, bukan. Itu yang saya sangat-sangat secure dalam jemaat karena segala sesuatunya ada tertulis di firman. Karena firman itulah yang menjadi absolute ruler di dalam hidup kita. Ya, kita juga tahu bahwa Timotius juga orangnya timid. Pemalu, masih muda gitu ya. Dia mau dipersiapkan oleh Paulus untuk bisa membimbing jemaat di Efesus. Dan Paulus, kalau kita baca buku 1 dan 2 Timotius, Paulus begitu sangat detail memperlengkapi Timotius bagaimana menghadapi dan memperlakukan jemaat. Dari yang mulai para janda, dari mulai bagaimana memperlakukan uang, semuanya dikasih tahu oleh Paulus. Nah, kita bisa baca. Ya, dan Paulus tidak marah-marah gitu ya ke si Timotius. Dia bahkan mengingatkan di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih dan ketertiban, brothers and sisters. For the spirit God gave us does not make us timid. Timid mungkin bukan ketakutan ya. Karena Timotius sendiri dia pasti agak insecure karena dia muda berhadapan dengan satu jemaat yang spektrum brother sistersnya udah dari yang paling tua, dari piwa sampai kakak mungkin. Jadi untuk dia bisa berfellowship, berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, ya Paulus bahkan mengingatkan dia jangan engkau dipandang rendah, jangan engkau minder gitu ya. Nah, timid itu agak mungkin minder gitu ya. Timid, jadi nggak enak. Kalau bahasa Indonesianya tuh mungkin sekarang nggak enakan, gitu ya, brother sisters ya. Jadi kalau kita di sini dalam ruangan ini nggak enakan, please change. Karena sebenarnya nggak enakan itu adalah penakut, gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya tuh harusnya saya takut melukai perasaan orang tersebut. Ya, jadi kita juga bisa harus lihat siapa di sini yang mungkin orang yang nggak enakan. Saya juga orangnya dulu nggak enakan, people pleaser banget. Tapi waktu saya mengerti tentang Tuhan, saya tahu kapan saya bisa berbicara kebenaran dengan kasih. Ya, timid. Ya, for the spirit God gave us tidak membuat kita timid, tapi memberikan kita power, love, and self-discipline. Jadi beginilah cara Timotius, Yohanes, dan juga Paulus memperlakukan setiap orang. Caranya waktu mereka memberitahukan itu, speak the truth with love and respect, brothers and sisters. Dan on the other hand, kita bisa melihat juga, kalau kita di dalam ruangan ini sebagai satu keluarga, kita juga harus bisa mengerti kekuatan, kasih, dan self-discipline. Tertib, gitu ya, tertib. Saya ambil contoh misalnya, kalau kita di dalam jemaat GKDI hari Minggu, misalnya kita ibadah tuh kan jam 8 ya. Jam 8 dan 10.30. Jadi supaya tertib itu kita datangnya sebelum dong, gitu ya. 8 kurang 5, 8 kurang 10, udah bisa fellowship di ruangan ini. Jangan yang pas mepet gitu ya. Jangan mepet-mepet khotbah, mepet-mepet komuni, jangan. Tapi mari kita mepet-mepet untuk berfellowship. Supaya jam 8 itu, jam 8 kurang kita udah bisa menikmati satu sama lain dan kita bisa mendengarkan firman-Nya itu. Jadi langsung tuh iman dan perbuatan. Ada perbuatannya langsung, fellowship-nya brother sisters. Itu. Disiplin juga, tertib juga salah satunya kita bisa melihat kalau kita dengan satu sama lain aja tidak tertib,
gimana kita tertib dengan pembacaan Alkitab kita? Dengan janjian kita untuk bisa bersekutu, berfellowship, apakah kita tertib juga, brothers sisters? Kita tertib gak? Atau kita menggampangkan, atau kita bisa, aduh nanti ya bro sis tahulah di Jakarta ini macet. Ya alasan yang paling enak adalah macet gitu ya. Tapi jangan salah juga, kita bisa terjatuh dalam dosa kelicikan, brothers sisters. Karena kita tahu bahwa sebenarnya gak macet, kitanya aja yang terlambat. Gitu ya. Dan itu merupakan self-discipline. Kita berfellowship dengan Tuhan, itu menggambarkan fellowship kita dengan satu sama lain. Menghormati dan menghargai satu sama lain. Itu vice versa. Dan kita perlu namanya tertib dalam segala hal. Karena ketika kita bisa tertib, kita pun bisa memperlakukan Tuhan dengan sama ataupun sebaliknya. Kita bisa tertib sama Tuhan tapi gak bisa sama orang, gak mungkin juga. Ya harus bisa sama. Saya mau mengajak saudara-saudari dalam ruangan ini, let's kita treat one another, the weak with respect, dengan respect. Ya, supaya kita bisa mengerti lagi, lebih lagi bagaimana kita untuk bisa berfellowship satu sama lain. Hal yang kedua yang saya percaya di dalam jemaat tersebut, love in action adalah treat the needy with dignity. Memperlakukan orang yang membutuhkan sesuai dengan harkat dan martabat mereka, dignity mereka. Di buku 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Dan inilah yang menjadi tema bulan ini, di ayat 18-nya, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Wow, bayangkan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, even sampai ke hal yang paling, ya mungkin istilahnya paling sensitif gitu ya kalau ngomongin uang. Tapi menurut saya, tidak ada sebenarnya kata sensitif. Ya di dalam firman Tuhan kita perlu menyampaikan. Ngapain kita sensitif? Sama juga dengan semua hal tidak ada yang sensitif. Tidak ada yang sensitif. Cara penyampaian kita aja yang perlu diperhatikan. Karena itu berpengaruh dengan cara kita memperlakukan satu sama lain. Ya, bukan cuma sekedar speak the truth, but in love. Tapi kita juga jangan kita nggak enakan, kita merasa, aduh nanti merepotkan saudara-saudari gua. Ya, jangan, tolong dibuang. Kalau kita di dalam ruangan ini, apapun yang kita rasakan, ya, ketika kita melihat saudara-saudari kita yang in need, let's help them. Let's help. Saya ambil contoh begini. Mungkin ada saudara-saudari kita yang karena kebutuhan hidup, ya, habis COVID ini saya banyak mendengar saudara-saudari yang terdampak dari usahanya sehingga mempengaruhi ekonominya mereka, finansialnya. Nah, pas waktu kita berhadapan dengan saudara-saudari tersebut, ya, kita harus punya sikap membantu. Bukan jumlah uangnya yang dia butuhkan nih. Kalau misalnya kita nggak mau dan kita nggak bisa, bukan jumlah uangnya, tapi berapapun yang kita bisa berikan, it helps. Berapapun. Ya, saya ambil contoh misalnya ada saudara atau saudari datang ke saya minta, bro boleh pinjam 100 gak? Saya kalau saya sebagai seorang pelayan Tuhan, emas dan perak gak ada dalam saya. Saya cuma bisa kasih enggak bercanda. Jadi kalau misalnya dia minta 100, saya kasih tahu ke mereka, oke, bro sis, saya cuma punya 1 perak. Oke, yang penting saya bantu. Dan kita pun sebagai orang yang meminta tolong, berapapun yang dikasih kita bersyukur. Gitu. Sesuai dengan kerelaan orang tersebut. Kadang yang terjadi di dalam pinjam meminjam ini, ya dalam pinjam meminjam ini, apa aja mau uang, buku, apapun lah. Ya kadang kita si peminjam lebih merasa berhak. Menjadi hak milik. Begitu ya, proses ya. Menjadi hak milik. Habis itu yang dipinjam, yang meminjamkan
Karena tidak ada agreement kapan mau dibalikin, tanggalnya, jamnya, ini segala macam. Akhirnya dia seminggu, sebulan kemudian, 2 bulan. Kok udah lama ya, buku gua mana ya? Uangnya kok belum dibalikin ya? Tiba-tiba dia stres sendiri gitu ya. Tiba-tiba dia mulai panik, mulai gak nyaman gitu ya kalau ngeliat tuh orang gitu. Aduh gimana sih kok dia gak ngomong, tapi kitanya juga gak ngomong. Nah ini yang menjadi dilema di dalam jemaat karena we don't know how to treat one another in need dan sebagainya. Nah saudara-saudara yang terkasih, ketika kita dalam hal apapun, ya, bukan hanya sekedar masalah uang atau harta duniawi, tapi dalam hal apapun ketika kita memberikan pinjaman atau mendapatkan pinjaman, mari kita berinitiate untuk bisa dengan jelas kapan mau dibalikin supaya orang yang meminjamkan, ingat ya, kita juga yang meminjam ini jangan kita punya mental, punya mindset, oh kalau dia kasih segitu ya itu buat gua. Enggak gitu, karena yang dibilang adalah meminjam. Kecuali Anda bilang meminta. Nah itu 2 hal yang berbeda. Jangan kita berasumsi, ya, asumsi kills, brothers and sisters. Jangan kita berasumsi, oh si brother sister itu tahu lah gue membutuhkan, pasti ini udah milik gue, gitu ya. Dalam hati doang, habis itu belaga gila. Enggak, kita harus bisa agree. Ya, kita bisa agree, both side harus agree supaya enak. Ya, Paulus juga merasakan hal yang sama juga dengan jemaat Filipi, dikatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku, jemaat Filipi. Karena sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saudara-saudara yang terkasih, bayangkan kalau misalnya Paulus ada di tengah-tengah kita. Kebayang gak? Yang menuliskan surat ini ada di sini. Ketika dia mengutarakan kebutuhan dia, in need. Gimana perasaan kita? Kita pasti akan, wah pengen banget bantuin. Nah sebenarnya itulah how we treat one another. Even di dalam ruangan ini, sebagai satu keluarga di rumah Tuhan, nah yang Tuhan inginkan. Tapi dari kitanya juga kita harus bisa terbuka. Kita harus bisa men-treat diri kita juga dengan baik dan benar. Buang semua gak enakan. Buang semua hal yang bisa menghalangi kita untuk kita tidak berasa dikasihi. Atau ada kecenderungan pola pikir kita yang, itu kan dia gak mengasihi. Nanti gue kalau misalnya pinjem gak dikasih. Even kita tidak dikasih pun, jangan kita berpikir seperti itu. Brothers sisters, jangan kita berpikir seperti itu. Itu tidak menunjukkan love, itu tidak menunjukkan respect, tapi kita menghakimi dan melabel satu sama lain. We have to have the right attitude kepada Tuhan dan kepada satu sama lain. Do we treat our brothers and sisters in Christ with dignity? Saudara-saudariku, ya, di dalam ruangan ini, dalam jemaat kita, ya, ini sangat penting. Jadi love in action is all about 2 things. Treat others with respect and treat the needy with dignity. Saya berharap ini bisa membantu kita, saudara-saudari, untuk kita bisa melihat bagaimana love in action. Untuk kita bisa put it to practice dengan kita memperlakukan satu sama lain. Either itu istri kita atau suami kita di dalam rumah kita yang adalah murid Yesus, kepada anak kita, we have to treat them. Mau kesalahan seperti apapun yang mereka lakukan, sebagai seorang bapa,
jangan marah-marahin anaknya. Do not exasperate your children. Satu-satunya ayat di buku Perjanjian Baru yang mengutarakan tentang parenting. Do not exasperate your children. Ya. Untuk anak-anak juga, we need to respect our father, orang tua kita, dengan kita bisa terbuka, vulnerable, dan juga kita satu sama lain di dalam ruangan ini sebagai singles campus, satu sama lain ketika kita berfellowship. Bukan masalah tua muda secara usia, tapi saudara-saudari kita harus tahu bahwa ketika kita berada dalam posisi iman tertentu, let's we treat dengan caranya Tuhan. Dan kita pun harus men-treat the needy with dignity. Kita kasih compassion, kita kasih empathy kita di sana untuk bisa mendengarkan apa yang dia alami. Lebih daripada kita menghakimi, lu mah memang malas gak bisa ngatur keuangan lu. Bukan. Tapi mari kita dengarkan apa yang terjadi kepada dirinya supaya kita pun bisa membantu dengan benar. So 2 things, brothers and sisters, love in action, let's treat one another with respect, let's treat the needy with dignity. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi Tuhan, satu waktu ini Tuhan kita bisa mengerti lebih lagi Tuhan tentang fellowship Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk surat Engkau Tuhan melalui Rasul Yohanes yang memberikan kita pengertian, perspektif, mengubahkan pandangan kita di dalam ruangan ini tentang bagaimana kita memperlakukan daily bahkan Tuhan, bukan cuman di hari Minggu aja, bukan cuman pas waktu kita PDG, PDA Tuhan, tapi Tuhan setiap hari Bapa, karena Engkau mengatakan bahwa we need to encourage one another daily Tuhan, dan kita pun mau Tuhan melakukan itu karena itu baik buat jiwa kami, untuk hati kami Tuhan, untuk kami bisa semakin mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapak untuk waktu ini Tuhan, saya berdoa untuk kami semua di dalam rumah Engkau, di dalam rumah Tuhan, untuk kami bisa mempraktekkan ini setiap hari sampai Engkau datang. Terima kasih hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Pendeta Yance.